0152 dan 0380 825 444. WhatsApp 0811 3820 9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk dialog aktual Kupang Menyapa hari ini bersama dengan saya Veronica. Anda yang mendengarkan kami bisa di terestrial di FM 94,4 MHz dan juga AM 1107 kHz dan juga bisa menonton atau menyaksikan kami langsung di live streaming YouTube channel RRI Kupang saat ini. Dan untuk pendengar pada pagi hari ini kita akan membahas isu-isu strategis dan juga yang dekat ya dengan kehidupan masyarakat, dan kali ini kita akan mengangkat topik yang penting yaitu mengenai fluktuasi harga bahan pokok dan dampaknya terhadap perekonomian daerah, khususnya pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, sebagaimana kita merasakan bersama bahwa pergerakan harga bahan pokok di Provinsi NTT ini seringkali ya mengalami perubahan yang cukup dinamis, dan kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan. Nah, bagaimana kondisi terkini harga bahan pokok di NTT dan apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi tersebut, serta langkah apa yang telah atau mungkin akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi masyarakat. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama dengan Vero saat ini narasumber-narasumber yang kompeten pastinya di bidangnya masing-masing. Langsung saja Vero perkenalkan narasumber yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Dr. Andes Benhart Meno MT selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, dan juga ada Ibu Elita J. Mautang, Manajer Bisnis Perum Bulog Kantor Wilayah NTT. Ini yang ada di studio nih. Saya menyapa dulu yang ada di studio. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Terima Selamat kasih. pagi pemirsa. Iya, terima kasih sudah hadir di sini pemirsa dan pendengar ya. Jadi yang nonton ada, yang dengar kita juga ada nih ya. Dan di ujung telepon juga kami sementara mencoba menghubungi Bapak Z. Sony Libing, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Kami masih mencoba menghubungi ya untuk bisa menyambung dan kita bisa mengobrol terkait dengan hal ini. Baik, kalau begitu kita akan langsung saja dulu dengan yang ada saat ini bersama dengan Vero. Mungkin yang pertama saya mulai dulu dari Ibu ya. Ibu mohon izin sapaan akrabnya Lita. Ibu Lita. Oke. Saya lanjut ke Ibu Lita dulu terlebih dahulu. Kita pengen tahu dulu nih Bu Lita terkait dengan tren fluktuasi harga bahan pokok di wilayah NTT dalam beberapa bulan terakhir ini untuk bisa menjadi apa ya, informasi juga bagi kita semua saat ini. Oh iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi kalau kita lihat tren fluktuasi harga bahan pokok, memang untuk saat ini ada beberapa komoditi yang harganya naik. Komoditi utama itu seperti beras premium, kemudian gula pasir maupun minyak goreng. Itu beberapa komoditi utama yang memang harganya naik. Namun dari kami sendiri selaku operator dari BUMN itu sudah melakukan penyiapan stok maupun kegiatan-kegiatan dalam rangka menstabilisasi harga pangan. Contohnya kayak beras maupun minyak goreng. Itu sudah ada perintah dari pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga melalui gerakan pangan murah. Jadi itu strateginya ya dari teman-teman di Bulog ya, gerakan pangan murah. Lebih ke bahan pokok apa sih yang gerakan pangan murah itu ada beras, kemudian gula pasir, minyak goreng, telur ayam, dan komoditi-komoditi lain. Tentunya ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam kegiatan gerakan pangan murah tersebut. Oke, kalau sejauh ini faktor apa saja sih yang paling mempengaruhi naik turunnya harga bahan pokok di NTT tadi? Kalau sejauh ini ya, tren biasanya menunjukkan tren kenaikan itu ada di ketika hari-hari raya keagamaan. Okay. Contohnya kayak di Natal, Tahun Baru maupun di Idul Fitri. Biasanya itu karena terjadinya penumpukan antrian baik di pelabuhan pengirim maupun di pelabuhan penerima. Okay. Dan kemudian dipengaruhi oleh cuaca. Karena biasanya menjelang akhir tahun dan awal tahun itu terjadinya cuaca buruk akibat hujan. Cuaca, iklim, kemudian juga tadi terkait juga dengan mungkin transportnya ya gitu ya, distribusinya ya, maksudnya seperti itu ya Bu Lita. Oke. Saya langsung ke Pak Benhart lagi. Pak Benhart ini sapaan akrabnya juga Pak Beni. Pak Beni. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Beni lagi. Pak Beni, kalau kita bicara tentang fluktuasi harga yang sudah disampaikan oleh Bu Lita nih terkait dengan harga bahan pokok,
Ini bagaimana sih dampaknya terhadap pendapatan asli daerah atau PAD di NTT? Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar. Bicara tentang fluktuasi harga bahan pokok terhadap PAD, PAD itu bisa dilakukan atau bisa dibayarkan oleh masyarakat jika stabilitas ekonomi itu berjalan dengan baik. Iya. Nah, kalau harga pokok ini tidak dikendalikan, tentu berpengaruh terhadap beberapa hal. Yang pertama, daya beli pasti menurun. Kalau daya beli menurun, ya pasti akan mempengaruhi banyak kenaikan harga pokok seperti sampaikan oleh Bu tadi. Itu kelompok makanan dan minuman ya yang paling punya pengaruh. Yang kedua bahwa saat ini kita Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menekan angka kemiskinan sehingga mencapai 17,5% dari sebelumnya 19 lebih. Nah, kalau misalnya harga bahan pokok ini tidak dikendalikan, maka kekhawatiran kita adalah kita khawatir mereka yang sudah keluar kemiskinan bisa masuk kembali karena tidak bisa membelanjakan dengan baik. Yang ketiga bahwa karena ketidakpastian musim, ya kita tahu sekarang kan musimnya sangat ekstrim. Betul. Tentu ini juga punya pengaruh ke harga komoditi. Nah, kalau punya pengaruh ke PAD pasti punya pengaruh. PAD itu di saat masyarakat bisa membayar PAD kalau situasi perekonomiannya membaik. Nah, PAD yang paling punya pengaruh besar di daerah itu adalah pajak dan retribusi. Nah, kalau orang tidak bisa punya penghasilan yang baik, tentu pajaknya juga dia tidak bisa membayar. Seperti halnya pajak kendaraan kan. Pajak kendaraan itu makanya banyak masyarakat yang belum bisa membayar pajak saat ini. Pemerintah terus menghimbau dan melakukan berbagai upaya. Demikian juga dengan retribusi. Retribusi itu artinya ada kemampuan untuk memakai sarana dan prasarana pemerintah siapkan sehingga bisa menghasilkan penerimaan PAD terutama pajak dan retribusi yang diterima di pemerintah daerah. Demikian Ibu. Artinya bahwa kenaikan harga bahan pokok ini dapat berpengaruh terhadap sektor ekonomi lain yang berkontribusi pada PAD. Siap. Begitu ya Bapak ya. Dan sangat besar impactnya ya, dampaknya juga nih. Ini juga berhubungan sama kesejahteraan masyarakat nih. Ujung-ujungnya tingkat kemiskinan lagi nanti presentasenya ya. Kalau bicara soal kebijakan pemerintah provinsi juga nih, menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi daerah sejauh ini seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi beberapa langkah yang akan dilakukan dan memang sedang dilakukan di tahun 2025 dan tahun 2026. Yang pertama bahwa tentu pemerintah mengoptimalkan distribusi dan transportasi untuk logistik ini bisa sampai di tempatnya. Saya pikir ini sebagai contoh di ASN pemerintah provinsi, contohnya, ini kami selalu bekerjasama dengan Bulog. Dan kerjasama itu kami lakukan sudah setiap tahun menjadi hal yang rutin. Selain itu juga kita harus menjamin penguatan ketersediaan produksi pangan lokal. Ya tadi Ibu sudah sampaikan, Bu Lita sudah sampaikan, mendorong untuk harga itu tetap stabil. Selain itu juga kita harus mendorong di sektor pertanian ya, teman-teman di pertanian yang lebih paham ini tentang gerakan tanam cepat dan cepat panen. Nah ini yang pemerintah lakukan misalnya di bidang tanaman hortikultura, misalnya cabai, bawang merah, bawang putih, sayuran dan lain-lain di lahan pekarangan rumah yang kita berharap bahwa itu bisa mempercepat perekonomian masyarakat. Yang berikut juga hilirisasi produk pertanian. Jadi tidak hanya kita menyiapkan bahan mentah saja, tetapi bahan-bahan yang bisa disiapkan dengan cepat untuk bisa diproduksi seperti kalau cabai bisa jadi sambal, ada CI, ada abon dan lain-lain yang saat ini juga sudah bergerak di masyarakat kita. Dan saat ini sebagai contoh pemerintah provinsi juga punya NTT Mart yang mungkin nanti lebih tepat disampaikan Pak Kadis Perindak ya Bapak Soni. Kemudian ada juga intervensi harga. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan gerakan pangan murah atau GPM. Nah itu bisa dilakukan di berbagai pasar. Kemudian juga menjelang hari raya keagamaan, misalnya Natal, Idul Fitri, Paskah dan lain-lain yang saat ini juga sedang dilakukan dan akan terus dilakukan.
Mungkin itu dulu Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya. Baik, itu strateginya dari pemerintah ya, yang sementara berkolaborasi juga dengan Bulog. Saya ke Bu Lita lagi nih, Bu Lita. Artinya peran Bulog ini juga penting untuk menjaga stabilitas harga nih, khususnya untuk komoditas strategis seperti tadi beras, gula, minyak goreng begitu. Sejauh mana sih perannya sampai dengan saat ini progresnya, Bu? Jadi kalau di tingkat konsumen ya, kan stabilisasi harga di tingkat konsumen itu salah satunya dengan gerakan pangan murah. Betul, kita berharap dengan gerakan pangan murah ini nantinya dapat mencegah inflasi. Ketika inflasi dapat dikendalikan, maka daya beli masyarakat bisa ditingkatkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD pemerintah. Nah, saat ini untuk gerakan-gerakan stabilisasi ini, pangan murah ini kami sudah melaksanakan dari Januari sampai posisi dengan kemarin itu kita sudah melakukan sebanyak 417 kali. Dan itu tersebar di seluruh NTT. Pemerintah pun sudah mencanangkan untuk gerakan pangan murah ini ada sepanjang tahun 2026. Jadi tidak lagi dibatasi di hari-hari raya besar, tapi sudah diminta untuk dilakukan sepanjang tahun di tahun 2026. Kemudian ada juga kegiatan itu namanya kegiatan gerakan pangan murah. Kemudian ada juga pemerintah meluncurkan bantuan pangan. Bantuan pangan ini juga tersebar di seluruh NTT. Kurang lebih penerima bantuan pangan itu 817.000 penerima keluarga. Ini juga tersebar di seluruh 22 kabupaten kota dan saat ini sudah mulai disalurkan hingga dengan bulan Mei. Itu ada bantuannya berupa beras dan minyak goreng. Itu gerakan-gerakan dalam rangka stabilisasi pangan. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Beni ya terkait dengan distribusi nih. Ini kan pasti ada tantangan, apalagi kita kan provinsi kepulauan lah begitu ya, Indonesia kecil ya, itu NTT nih kepulauan. Bagaimana nih tantangannya dan solusi untuk itu? Jadi memang untuk saat ini beberapa minggu terakhir ini memang ada kenaikan biaya transport karena kita kan NTT salah satu daerah defisit juga, jadi sebagian besar stok kita itu diambil atau disuplai dari provinsi lain. Nah, kami mendapat informasi bahwa ada kenaikan biaya transport yang memang itu dipengaruhi oleh eksternal ya, misalnya contohnya berbagai alasan, ada yang karena masalah perang dan lain-lain, itu menyebabkan adanya kenaikan-kenaikan termasuk salah satunya sembako. Namun kami mau mengimbau kepada masyarakat dengan berbagai kolaborasi dan sinergi yang kami lakukan dengan pemerintah daerah. Kami sudah menyiapkan stok dan stok saat ini di Perum Bulog NTT sendiri itu bertahan kurang lebih untuk 6 bulan ke depan. Dan tentunya saat ini juga pemerintah mencanangkan untuk swasembada pangan, dan untuk NTT sendiri itu sudah melakukan penyerapan beras dan gabah lokal dari petani-petani lokal. Ini diharapkan supaya untuk menambah ketersediaan stok. Jadi saat ini mungkin untuk diketahui juga oleh pemirsa bahwa kita di NTT juga sudah melakukan penyerapan gabah dan beras dari lokal yang dilakukan di seluruh NTT. Diharapkan dengan salah satunya dengan melakukan penyerapan ini petani-petani terbantu sehingga tercipta ekonomi yang baik di petani yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi PAD. Oke, tadi saya dengar durasinya sampai 6 bulan ya. Ini 6 bulan berarti sampai Oktober nih. Ketersediaannya sampai Oktober cukup nih ya. Apalagi nanti Oktober, November bulan ber ini kan orang udah pada ini menuju ke hari raya nih, itu juga udah ada lagi. Iya, jadi ketahanan stok untuk saat ini 6 bulan itu di luar kita menghitung yang akan masuk. Okay, jadi kita di Bulog itu diminta untuk menjaga stok sampai 6 bulan ke depan dan itu dilakukan seterusnya. Oke, baik, menarik sekali. Untuk distribusi juga tadi ya sudah disampaikan seperti, namun solusi juga sudah dikatakan. Kalau kita bicara mekanisme intervensi pasar yang dilakukan Bulog juga, itu kan salah satu strategi ya ketika terjadi lonjakan harga nih, seperti apa? Ketika terjadi lonjakan harga, seperti tadi kita lakukan gerakan pangan murah. Jadi gerakan pangan murah ini ada berbagai saluran yang kita optimalkan. Contohnya pengecer di pasar, karena pasar ini sebagai tolak ukur ya. Jadi kita lakukan stabilisasi melalui pasar, bekerja sama dengan pedagang-pedagang pasar melalui pemerintah daerah, dalam hal ini melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kemudian di Sperindak juga itu menggelontorkan beras
SPHP, kemudian minyak goreng ke pasar di pengecer pasar. Kemudian juga ada saluran melalui TNI Polri. TNI Polri juga mendukung ketahanan pangan, menjaga stabilisasi harga. Kemudian ada saluran RPK, outlet binaan pemerintah, dan berbagai saluran lainnya. Sekarang juga ada Koperasi Merah Putih, jadi yang tersebar di seluruh desa. Jadi semua saluran itu kita buka untuk sama-sama memperpanjang tangan Bulog melakukan gerakan pangan murah di setiap lokasi yang mereka tempati. Jadi intervensi pasar dilakukan adalah ke pedagang-pedagang ini ya, cara untuk diperhatikan lagi. Baik, saya ke Pak Beni lagi sekarang nih. Pak Beni, sejauh mana sih koordinasi antar instansi dalam menangani inflasi daerah akibat fluktuasi harga pangan ini? Tentunya kan pasti ada juga gerakan-gerakannya, seperti apa itu? Baik, terima kasih. Jadi di tingkat koordinasi pemerintah daerah itu ada namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Nah, tim ini melakukan pertemuan dan koordinasi secara rutin. Nah, adapun sinergi daripada TPID atau Tim Pengendali Inflasi Daerah ini secara konsisten kita menerapkan strategi 4K. 4K itu yang pertama adalah keterjangkauan harga, yang kedua ketersediaan pasokan, yang ketiga kelancaran distribusi, dan yang keempat adalah komunikasi efektif. Nah, sinergi ini melibatkan banyak pihak, terutama pihak Bulog dan Satgas Pangan yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga hari ini ada pertemuan juga oleh Bank Indonesia menghadirkan stakeholder terkait untuk bisa memantau secara dini terhadap bagaimana pengendalian inflasi di daerah. Nah, kita berharap itu tim ini berjalan dengan efektif dan setiap rutin, kalau tidak salah itu setiap bulan atau setiap 3 bulan itu pertemuannya rutin. Baik kami lakukan secara langsung dikoordinir oleh pemerintah daerah maupun ada juga di Bank Indonesia, ada juga di Bulog, ataupun kita lakukan rapat secara virtual untuk memantau perkembangan itu. Dan saat kita melakukan pertemuan secara paripurna itu melibatkan juga hampir semua stakeholder pemerintah, baik yang ada di pemerintah daerah maupun perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Demikian Ibu, terima kasih. Pak Beni, ada tidak sih insentif atau mungkin ya kebijakan khusus lah gitu untuk mendukung distribusi pangan supaya lebih merata di NTT ya, terkait dengan tadi udah disampaikan harga dan lain sebagainya yang melonjak dari sisi transportasi. Kalau dari pemerintah sendiri dukungannya seperti apa untuk itu? Iya, baik, terima kasih. Jadi pemerintah ini pada intinya semua program itu telah disiapkan untuk mendukung, tentu sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, pengalaman menunjukkan beberapa tahun yang lalu dan mungkin tahun 2004-2005 yang lalu, pada saat terjadi kenaikan harga yang tinggi, maka pemerintah melakukan operasi pasar murah. Jadi artinya harusnya harga sekian disubsidi menjadi sekian sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat. Selain itu juga di pemerintah tuh ada dana yang kita bisa siapkan jika terjadi semacam bencana kekeringan di kabupaten atau terjadi bencana alam dan lain yang tentu menghambat distribusi daripada bahan makanan ini. Nah, itu kami keluarkan lewat, walaupun semuanya punya prosedur yang namanya belanja tidak terduga. Jadi bisa dikeluarkan di saat-saat memang sangat dibutuhkan dan membuat dampak yang besar terhadap masyarakat. Terima kasih. Baik. Jadi memang ada ya subsidi juga diberikan. Pemerintah udah punya program khusus untuk itu. Baik, kita akan jeda dan kita akan masuk ke sesi kedua masih dalam dialog aktual Kupang Menyapa Pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bu, pagi-pagi ngapain di kebun? Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik. Emangnya nggak capek, Bu? Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung. Emang ngaruh, Bu? Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar, tidak panik kalau harga naik. Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya? Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa. Oke deh, besok aku nanam stroberi, boleh kan? Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya. Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga.
jaga masa depan. Kenapa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel? Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih. Oh, kok nyalain inflasi sih? Lah, emang iya kan? Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi. Terus inflasi itu apaan? Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat. Tapi penghasilan kita nggak meningkat. Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana? Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan. Aduh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar masih setia bersama kami. Anda masih bisa menyaksikan kami di live streaming YouTube channel RRI Kupang dan mendengarkan kami juga di RRI Digital, di download di Google Play Store. Jadi manapun Anda berada, Anda masih bisa tetap mendengarkan Pro1 maupun juga Pro1 dari daerah-daerah yang lain ya. Secara khusus kalau kangen sama Pro1 Kupang, download aja RRI Digital. Oke, kita masih bersama di narasumber manajer bisnis Perum Bulog kantor wilayah NTT Ibu Elita J. Mautang, dan juga saat ini ada bersama dengan kami di studio Pro1 Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Bapak Dr. Andes Benhard Meno MT, Pak Beni dan juga Bu Lita. Pak Sony, kita sudah mencoba untuk menghubungi ya beliau, tetapi sepertinya ada agenda lain yang sementara sedang dijalankan karena kesibukannya. Kita lanjut kembali mengobrol dan berbicara terkait fluktuasi harga bahan pokok dan dampaknya bagi PAD yang ada di NTT. Saya kembali ke Bu Lita lagi kali ini. Tentunya kita juga ingin tahu Bu Lita ya, sistem pemantauan harga dan stok yang digunakan Bulog saat ini seperti apa sih secara teknis operasionalnya? Baik, terima kasih. Jadi sistem monitoring yang kami lakukan saat ini adalah kami bekerja sama, bersinergi dengan pemerintah melalui OPD-OPD terkait, kemudian dengan Satgas Pangan Polri. Jadi kolaborasi dan sinergi itu dilakukan dalam rangka memonitoring dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka stabilisasi harga. Jadi itu secara rutin dilakukan pertemuan baik di Pemda maupun di Polri untuk membahas hal-hal yang terkait dengan pengawasan maupun penyelewengan yang terjadi di pasar maupun di masyarakat ketika mereka sudah menjadi pengecer dari komoditi-komoditi yang disubsidi tadi. Jadi dilakukan secara rutin bersinergi dengan pemerintah maupun dengan Satgas Pangan Polri. Artinya Satgas Pangan Polri ini juga dan juga pemerintah ini juga bertugas untuk bisa memastikan bahwa kualitas bahan pokok itu tetap terjaga selama proses distribusi dan peran gudang serta infrastruktur logistik ini bisa berjalan dengan baik. Iya, benar. Oke, itu jadi tugas mereka ya, salah satunya ya. Mengawasi mulai dari gudang, dalam hal ini penyiapan stok, sampai dengan barang itu tersalur ke pedagang selaku perpanjangan tangan dalam stabilisasi harga. Ada satu hal yang menarik juga ya, saya ingin tahu nih, apakah teman-teman atau ibu ya dari Bulog lah begitu, juga ada kayak program khusus untuk mendukung UMKM atau pasar tradisional untuk menjaga harga tetap stabil gitu, kolaborasi dengan mereka? Jadi contohnya dalam rangka stabilisasi harga ini, kami itu bekerja sama. Yang pertama itu dengan pedagang-pedagang di pasar-pasar rakyat. Itu kami dengan pemerintah melalui OPD terkait
melakukan monitoring ke pengecer-pengecer yang nantinya akan menjadi mitra kita dalam hal penyaluran komoditi-komoditi tadi. Kemudian ada juga misalnya melalui outlet binaan pemerintah. Itu juga kami masuk ke situ untuk mereka juga meningkatkan ekonomi mereka, bisa bekerja sama dengan Bulog dalam rangka stabilisasi. Kemudian ada mitra binaan Bulog itu sendiri, namanya Rumah Pangan Kita, itu tersebar di seluruh NTT. Kemudian ada juga Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih juga bekerja sama dengan kami dalam rangka stabilisasi harga. Kemudian ada saluran-saluran lainnya, yaitu pengecer-pengecer atau masyarakat-masyarakat luas yang mempunyai usaha kecil, menengah maupun besar untuk bermitra dengan kami. Jadi dengan sendirinya mereka nanti akan menjadi mitra Bulog. Kemudian mereka sebagai perpanjangan tangan Bulog maupun pemerintah dalam menjual komoditi-komoditi pangan dalam rangka stabilisasi harga. Tentunya dengan harga yang sudah disepakati bersama, begitu ya. Tentunya harganya di bawah harga pasar juga. Iya, begitu ya. Ini kalau ada yang nakal bahaya nih. Nah, kalau kita bicara sekali lagi tuh ada beberapa program ya. Tadi kan ada GPM tuh, Gerakan Pangan Murah ya. Terus juga ada namanya operasi pasar kan, biasa dilakukan. Nah, apakah ini masih menjadi solusi efektif saat ini? Kalau terkait dengan evaluasi yang udah dilakukan dengan kegiatan ini sepanjang mungkin beberapa tahun ini seperti apa? Sejauh ini berdasarkan evaluasi itu masih sangat efektif. Karena jadi Gerakan Pangan Murah ini tidak hanya dilakukan oleh Bulog maupun pemerintah, tapi itu bisa dilakukan atau bekerja sama dengan dengan tokoh-tokoh agama, dengan gereja, dengan masjid, dengan yayasan, koperasi, dari segala unsur bisa dilakukan. Jadi contohnya saat ini ya, contohnya hari ini ya, khususnya di Kota Kupang sendiri itu ada 4 titik lokasi Gerakan Pangan Murah. Itu ada 4 titik. Itu belum termasuk kabupaten kota yang lain. Jadi memang semua sisi, semua lini itu kita optimalkan untuk melakukan Gerakan Pangan Murah. Jadi karena kami pun terbatas, kami menggunakan kesinergi itu untuk semua lini bisa melakukan Gerakan Pangan Murah. 4 titik, dan ini ada jadwalnya selalu ini update. Ya, jadwalnya selalu ada. Berikutnya nih. Jadi kalau hari besok juga ada, khusus wilayah Kota Kupang. Hari ini tuh 4 titik semuanya memang berada di wilayah Kota Kupang. Ada salah satu titik yang itu bekerja sama dengan Dinas Perindak Kota Kupang. Kemudian titik lainnya itu bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Kota Kupang. Oh, begitu ya. Hari ini ya? Hari ini, iya. Lokasinya di mana sih? Ada nggak Ibu di situ update-annya? Ada hari boleh, ini. boleh. Biar hari info ini juga sudah sementara berlangsung ya. Sebentar. Untuk yang dengan Disperindak Kota Kupang itu ada di Gereja Betel Oesapa. Gereja Betel Oesapa hari ini. Iya. Sementara. Kemudian 2 titik ya kalau Disperindak Kota. Titik yang satunya itu ada di kantor Lurah Naimata. Kemudian titik lain yang bekerja sama dengan ketahanan pangan itu di kantor Balai SDM di Wali Kota. Kemudian hari ini juga itu ada di 1 titik lagi saya lupa, di gereja di Penfui. Kemudian besok juga ada, dan sebagai informasi khusus wilayah Kota Kupang dan sekitarnya itu setiap hari Sabtu itu kita ada di Gerakan Pangan Murah di CFD. Itu rutin setiap hari Sabtu. Rutin ya. Iya. Ayo kita ke CFD rame-rame. Seru nih ya, setiap CFD setiap Sabtu tuh rutin. Iya, rutin. Tidak pernah bolong ya? Tidak pernah. Oke, tidak pernah absen, selalu ada gitu ya. Oke, menarik nih. Terima kasih ya Bu Lita ya. Siap, untuk informasinya. Saya ke Pak Beni lagi nih. Pak Beni, kita nggak mau memungkiri juga ya, pasti ada ya. Tapi saya nggak tahu apa ya. Tapi apakah ada sektor tertentu yang justru diuntungkan dari kenaikan harga bahan pokok ini nih Pak Beni? Ada nggak sih Pak? Ya, kita berharapkan kita punya tim penanggulangan inflasi yang pada saat-saat tertentu kita juga meminta dari pihak yang berwajib untuk turut mengawasi. Seperti hari ini kita rapat itu komprehensif, lengkap. Ya, dari pihak kepolisian, dari kejaksaan juga kita hadirkan supaya bisa mengawasi ini dengan baik. Ya, jangan sampai nanti ya istilahnya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan sehingga orang yang susah pun menjadi lebih susah. Nah, itu yang pemerintah hindari. Sebab kita tahu bahwa
kenaikan harga bahan pokok ini berbanding lurus dengan kinerja perdagangan. Jadi di saat kalau terjadi kenaikan harga, maka tentu punya pengaruh. Misalnya yang pertama, volume perdagangan itu pasti menurun. Karena kan harga naik, tentu pedagang ini juga mungkin volume yang mau dijual juga diperkecil. Yang kedua, tentu kita menghindari namanya inflasi daerah yang meningkat. Nah, oleh karena itu tentu punya pengaruh juga terhadap kontribusi pada PAD. Nah, PAD yang punya kaitan dengan perdagangan itu misalnya di kabupaten kota maupun di provinsi itu ada retribusi pasar, ada izin perdagangan dan berbagai pajak dari sektor perdagangan. Nah, kalau ini tidak berjalan dengan baik tentu punya pengaruhnya. Jadi PAD kita itu yang sudah kita targetkan besar bisa tidak tercapai pada akhir tahun. Di mana PAD itu kan kita gunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan. Ya, demikian Ibu, makasih. Oke, kalau pemerintah melihat sektor swasta nih dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok nih, bagaimana? Ya, tentu kita tetap menghendaki agar pihak swasta pun ikut berperan. Kita tahu stakeholder penyelenggaraan pembangunan ada 3. Ada pemerintah, ada pihak swasta, dan ada masyarakat. Nah, tentu saat Bulog juga melakukan koordinasi untuk pasar murah misalnya, kan tidak Bulog sendiri. Kami juga punya Dinas Perindustrian Perdagangan yang juga bekerjasama dengan Bulog untuk melakukan pasar murah. Tentu para pedagang yang adalah private sector itu dilibatkan, tapi tentu dengan pembicaraan atau kompromi tertentu, terutama menyangkut harga yang tidak memberatkan masyarakat. Demikian Ibu. Baik, jadi memang sudah dipikirkan itu ya, 3 sektor ini, 3 peran ya, kolaborasi pemerintah, swasta dan juga masyarakat ini penting banget untuk mendukung sampai jangan terjadi inflasi, itu memang paling penting. Kalau kita kembali ke langkah konkret pemerintah provinsi untuk memastikan dampak fluktuasi harga tidak menurunkan kesejahteraan masyarakat, juga terkait kebijakan dengan harga bahan pokok yang berbeda-beda, kan kita kepulauan ya, daerah ini pasti beda, kayak kemarin tuh di Sabu, ini kok lebih mahal sekali yang ini dan yang lain sebagainya. Ada tidak kebijakan strategis pemerintah untuk ya kalau bisa jangan sampai terjadi ketimpangan yang... Ya baik, terima kasih. Bicara kebijakan pemerintah itu tidak terlepas dari perencanaan awal. Jadi artinya kalau kita ingin membuat kebijakan itu lebih bersifat komprehensif, berarti dalam jangka panjang itu sudah harus dipikirkan. Yang pertama bahwa tentu pemerintah punya langkah yaitu percepatan swasembada pangan dan intensifikasi produksi. Nah, itu yang kita lakukan di sepanjang 2025 dan 2026 untuk memastikan bahwa pasokan itu stabil, harga itu inflasi bisa dikendalikan. Yang kedua juga penguatan cadangan pangan daerah. Nah, kalau untuk cadangan pangan daerah sudah ada instruksi presidennya. Jadi itu ada di setiap daerah Ibu. Jadi di provinsi maupun di kabupaten kota itu terus dilakukan. Yang berikut juga ke jangka panjang adalah diversifikasi pangan lokal. Jadi kita mendorong konsumsi bukan hanya padi atau beras, tetapi juga seperti jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dan seterusnya yang berbasis potensi lokal daerah. Ya, saya pikir kita tahu bahwa misalnya di beberapa komoditi lokal yang kami dapatkan info dari teman-teman pertanian, seperti di Belu kan ada kacang hijau yang khas, di Rote kan ada kacang rote yang ukurannya kan besar itu. Nah, itu yang dihidupkan juga. Atau mungkin di Ende misalnya ada punya produk ubi atau tanaman yang namanya ubi noabosi, contoh ya. Nah itu yang harus perkuat sehingga kita tidak mengharap ketahanan pangan itu hanya persoalan beras, tetapi juga bisa juga dari ketahanan pangan dari segi yang lain. Demikian Ibu, terima kasih yang bisa kami sampaikan. Iya, baik, terima kasih Pak Beni. Saya kembali ke Bu Lita lagi ya. Ini kan tadi udah bicara soal distribusi tadi ya, pengaruh distribusi dengan harga yang sudah ada solusinya nih. Tapi tentunya kita juga ingin tahu nih ya, strategi khusus dari Bulog untuk mempercepat distribusi ke daerah terpencil. Karena mohon maaf ya, kalau seandainya terlambat harga udah naik nih. Beberapa daerah kan seperti itu, kita tahu ya dengan kondisi lautnya, kondisi cuaca dari satu daerah ke daerah lain juga
dengan kondisi sekarang ya, itu kan juga butuh waktu. Bagaimana penanganannya terkait dengan hal itu? Karena ini akan mempengaruhi harga di daerah tersebut. Pasti itu otomatis dan sudah pernah terjadi begitu. Silakan Bu. Jadi baik, terima kasih. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita berkolaborasi dan membuka semua saluran penjualan. Jadi seperti Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih kan ada di setiap desa. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah untuk agar Koperasi Merah Putih itu bisa bermitra dengan Bulog. Jadi ketika sudah bermitra, dengan sendirinya kita sudah punya kemitraan di setiap desa. Termasuk juga tadi membuka jaringan melalui kemitraan rumah pangan kita Bulog. Jadi diharapkan dengan adanya kemitraan di hampir setiap desa kelurahan itu bisa membuat akses untuk menjangkau komoditi yang disiapkan Bulog itu lebih cepat. Dan juga kami berkoordinasi dengan transporter, misalnya dalam hal penyaluran bantuan pangan. Itu kami bekerja sama juga dengan transporter. Jadi itu mereka menyiapkan akomodasi transportasi dengan berbagai ketentuan yang sudah kami siapkan dan kita sepakati untuk bisa menyalurkan komoditi-komoditi ini sampai ke desa-desa. Kemudian tadi mungkin saya juga mau menyampaikan bahwa saat ini dalam rangka untuk mengawasi pemonitoring harga itu secara rutin, baik Satgas Pangan, pemerintah maupun stakeholder termasuk Bulog itu dilakukan sidak kepada seluruh mitra. Dalam hari ini distributor juga termasuk dilakukan sidak secara rutin. 1 bulan bisa 2-3 kali itu dilakukan sidak secara bersama-sama dalam rangka memonitoring harga tadi. Kemudian juga seperti saat ini ya, ada gerakan pangan murah, itu juga dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perdagangan, itu mengundang distributor untuk bersama-sama kita melakukan gerakan pangan murah. Jadi bukan hanya dari Bulog, tapi swasta pun diundang. Dan tentunya ketika swasta diundang, mereka juga diminta untuk menjual harga dari biasanya mereka jual, supaya bisa membantu masyarakat. Baik. Sejauh ini waktu melakukan sidak, apakah pernah ditemukan juga nih adanya ya yang melambungkan harga dan lain sebagainya, atau mungkin ada penimbunan dan lain sebagainya, Bu Lita? Sejauh ini ketika melakukan sidak memang itu ada dan itu langsung diberikan teguran. Oke. Iya. Dan syukurlah setelah dilakukan sidak itu harga-harga, terutama harga yang mempunyai harga eceran tertinggi itu langsung oleh distributor maupun swasta itu langsung harganya disesuaikan sampai dengan sekarang. Oke, diberikan teguran? Iya. Paling berat apa tuh? Untuk teguran yang paling berat itu sejauh ini belum ada ya. Iya. Karena baru dengan teguran pertama teman-teman kita distributor maupun swasta itu sudah langsung menyesuaikan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kita ngasih ancaman aja nih, kalau ada gitu, kira-kira kan udah kasih teguran, yang paling berat apa nih hukumannya nih? Jadi setahu saya sanksi paling berat itu dicabut hak usahanya. Oke, dicabut hak usahanya ya, langsung ya. Jadi jangan main-main, jangan cerdik dan licik hanya untuk meraup keuntungan, tapi kasihan masyarakat kecil ya. Kita kan juga harus mikirin mereka. Oke, terima kasih Bu Lita dan juga Pak Beni. Mungkin di akhir saya akan kasih kesempatan juga Pak Beni dan Bu Lita untuk boleh menyampaikan terkait dengan harapannya, khususnya yang mungkin Pak Beni dulu nih, pesan pemerintah lah kepada masyarakat terkait menghadapi fluktuasi harga bahan pokok ini seperti apa. Mungkin jangan panic buying lah atau lain sebagainya, tiba-tiba ada penimbunan dari masyarakatnya ya, bukan dari distributor, belanjanya banyak nih tapi merugikan yang lainnya juga. Silakan Pak Beni, kemudian Ibu Lita. Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentu berharap dan menghimbau kepada masyarakat untuk kita tidak panik menghadapi situasi sekarang, karena tentu ada langkah-langkah yang akan dipikirkan oleh pemerintah dan stakeholder terkait supaya ini bisa dilakukan secara baik. Yang berikut juga masyarakat kita juga himbau terutama kepada para pengusaha, juga kita sama-sama bekerja untuk menjaga kestabilan harga sehingga tidak juga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat di kita, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Demikian, terima kasih, kami kembalikan. Iya, dan belanjalah di NTT Mart ya. Karena itu salah satu solusi untuk mensejahterakan masyarakat UMKM kecil kita ya. Siap. NTT Mart ini saat ini sudah ada di hampir seluruh kabupaten kota. Oh, wow. Ya, sudah dibuka.
Kalau di Kupang ini ada di Jalan Pelapa sebagai contoh. Dan kita berharap kita berbelanja di NTT Mart sehingga produk UMKM ini bisa dipasarkan dan bisa dijual. Baik, terima kasih Pak Beni. Ibu Lita silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk saat ini stok pangan pemerintah yang ada di Bulog itu sangat cukup. Jadi masyarakat jangan panik buying, stok tetap tersedia dan gerakan pangan murah maupun operasi pasar tetap dilakukan oleh Bulog yang selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Kemudian masyarakat yang ingin bermitra dengan Bulog diberikan keluasan sebesar-besarnya untuk meningkatkan usaha ekonomi melalui menjadi kemitraan dengan rumah pangan kita. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Bu Lita dan juga Pak Beni yang sudah hadir di Studio Pro 1 dan berbagi informasi juga mengedukasi kita terkait bagaimana fluktuasi harga bahan pokok dan dampaknya bagi PAD NTT, yang mana kita semua sebagai masyarakat juga harus membantu dengan cara apa tadi? Jangan panik buying, jangan lakukan penimbunan, belanjalah dengan cerdas dan bijak lah seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Manajer Bisnis Perum Bulog Kantor Wilayah NTT Ibu Elita Jemautang dan juga Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Bapak Dr. Andes Benhard Meno MT. Sukses selalu ya Bapak dan Ibu. Amin. Dalam segala aktivitasnya. Iya, selamat pagi. Ya pendengar, demikianlah dialog aktual Kupang Menyapa Pagi mengenai fluktuasi harga bahan pokok dan dampaknya bagi PAD NTT. Mari kita sama-sama bijak ya untuk berbelanja, dan sekali lagi jangan sampai kita panik buying ya. Karena dengan hal seperti itu akan merugikan bukan hanya kita aja, atau makanan mubazir terbuang percuma, tapi juga kasihan sama saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang lainnya yang juga butuh bahan pokok tersebut nih ya. Tetap kita sama-sama menjaga kestabilan harga khususnya bagi para distributor ya. Ini penting juga menjadi peringatan buat kita semua. Setelah ini kami akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya. Tetaplah di Kupang Menyapa Pagi. Masih bersama saya Vero di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380 825 444. WhatsApp 0811 3820 9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Kanal informasi dan inspirasi. Saat sejak pertama ku ingatkan padamu, perlu ku tanya untukmu, tapi mengapa kau terus percaya padaku? Malam ku tanya bersamamu, jangan percaya kata-kata cinta. Ku tak sebaik yang engkau kira. Jangan merasa ku satu-satunya, sejujurnya ku tak cinta. Sayangnya kau terlalu cepat percaya, jatuh cinta